Berikut ini adalah tugas kelompok untuk mata kuliah Sistem Enterprise, di mana kami ditugaskan untuk menggunakan metode e-learning dalam pembahasan materi. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami bahas yaitu mengenai Material Requirement Planning, atau yang lebih dikenal dengan singkatan MRP. Sebelum masuk ke materi, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan video e-learning ini. Septi Melia Utami, Tia Destari Savitri, Nadia Indriani, Dian Marsha Putri, dan Melissa Relda. Sedikit pengenalan awal mengenai apa itu MRP. MRP ini merupakan bentuk prosedur logis, aturan keputusan, dan teknik pencatatan terkomputerisasi yang dirancang untuk mengubah Master Production Schedule atau MPS, jadwal induk produksi, menjadi Net Requirement atau NR, kebutuhan bersih untuk semua item material. MRP dikembangkan untuk membantu perusahaan manufaktur mengatasi kebutuhan akan item-item material dependen secara lebih baik dan efisien. MRP didesain untuk melepaskan pesanan-pesanan dalam produksi dan pembelian, serta mengatur aliran bahan baku dan persediaan dalam proses sehingga sesuai dengan jadwal produksi untuk produk akhir. Selain itu, MRP juga paling sering ditemui atau dipergunakan untuk pengaturan barang di gudang bagi perusahaan yang menjual berbagai kebutuhan pokok atau swalayan. Adapun tujuan digunakannya MRP antara lain menghasilkan informasi yang akan digunakan untuk melakukan tindakan yang tepat mengenai pembatalan pesanan, pemesanan ulang, dan penjadwalan ulang. Juga untuk melakukan pembelian atau produksi yang merupakan keputusan baru atau perbaikan atas keputusan yang lalu. Adapun kelebihan atau keuntungan yang bisa kita dapatkan dalam pemanfaatan MRP, yaitu yang pertama, mampu menentukan kebutuhan pada saat yang tepat. Yang kedua, pembentukan kebutuhan minimal setiap item material. Yang ketiga, menentukan pelaksanaan perencanaan pemesanan. Dan yang terakhir, menentukan penjadwalan ulang atau pembatalan atas suatu jadwal yang telah direncanakan. Bisa dilihat pada slide berikut ini, pengelompokan MRP berdasarkan frekuensi perencanaan ulang itu terdiri dari 1. Regeneratif. Regeneratif ini digunakan apabila frekuensi perencanaan ulang tidak terlalu sering, dengan kondisi lingkungan yang relatif stabil, dan untuk pabrik yang memproses secara batch, mempunyai kelebihan untuk memaksimalkan pemrosesan data, dan sistem ini tidak terlalu peka jika terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kedua, net change. Sistem ini selalu melakukan perubahan perencanaan setiap ada perubahan dalam jadwal induk produksi, perubahan dalam persediaan, maupun perubahan status pemesanan. Sistem ini digunakan untuk situasi di mana lingkungan sangat tidak menentu atau sering terjadi perubahan penjadwalan setiap ada perubahan. Mampu memberikan informasi yang up to date serta mampu meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Akibat terlalu peka terhadap perubahan, sistem ini akan menimbulkan keadaan yang menjengkelkan bagi usernya. Perencanaan sistem juga akan membutuhkan biaya yang mahal. MRP terdiri dari 5 inputan, yaitu jadwal induk produksi, status atau catatan persediaan, struktur produk, pesanan komponen dari luar, serta peramalan permintaan independen. Inputan yang pertama yaitu jadwal induk produksi merupakan proses alokasi untuk membuat sejumlah produk yang diinginkan dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya di sini yaitu pekerja, mesin, dan bahan-bahannya. Jadi sederhananya, jadwal induk produksi ini bertujuan untuk menentukan berapa banyak produk yang akan diproduksi. Jadwal induk produksi didasarkan pada peramalan atas permintaan independen dari setiap produk akhir yang dibuat. Permintaan independen yaitu permintaan atas barang jadi yang dipengaruhi langsung oleh permintaan pasar. Berbeda dengan permintaan dependen yang tidak dipengaruhi oleh permintaan pasar tetapi dipengaruhi oleh permintaan akan barang lain. Hasil peramalan permintaan independen tersebut merupakan perencanaan jangka panjang yang digunakan untuk merencanakan produksi agregat sebagai perencanaan jangka menengah.
Dan akhirnya dibuat rencana detail jangka pendek untuk menentukan jumlah produksi untuk setiap produk akhir beserta periode waktu untuk suatu jangka perencanaan. Jadi, rencana detail jangka pendek inilah yang disebut dengan jadwal induk produksi. Kemudian input MRP yang kedua yaitu status atau catatan persediaan. Status persediaan ini menggambarkan status semua item yang ada dalam persediaan. Pencatatan harus selalu dijaga dalam kondisi terkini, yaitu dengan sesegera mungkin selalu mencatat transaksi yang terjadi. Transaksi yang dimaksud di sini yaitu penerimaan, pengeluaran, produk gagal, dan sebagainya. Catatan ini juga berkaitan dengan lead time dari setiap bahan, teknik lot yang digunakan, jumlah persediaan yang dimiliki pada setiap periode, jumlah barang yang dipesan dan kapan barang tersebut akan datang, serta catatan penting lainnya. Lead time adalah besarnya waktu jeda saat barang mulai dipesan sampai barang diterima, atau waktu jeda saat barang mulai diproduksi sampai barang selesai diproduksi. Sedangkan teknik lot merupakan proses penentuan besarnya ukuran jumlah pesanan yang optimal untuk sebuah item berdasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan, sehingga dari penggunaan teknik lot ini diperoleh jadwal pemesanan serta kuantitas pemesanan akan suatu barang jadi. Catatan persediaan ini bersifat real time, jadi catatan tersebut haruslah selalu diupdate mengenai segala perubahannya untuk menghindari adanya kekeliruan dalam perencanaan. Input MRP yang ketiga yaitu struktur produk. Struktur produk berisi informasi tentang hubungan antara komponen yang satu dengan yang lainnya dalam suatu perakitan atau pembentukan produk akhir. Informasi ini sangat penting dalam penentuan kebutuhan kotor dan kebutuhan bersih. Kebutuhan kotor yaitu kebutuhan produksi secara menyeluruh. Sedangkan kebutuhan bersih yaitu selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan. Struktur produk juga berisi informasi mengenai nomor atau jenis item, jumlah yang dibutuhkan untuk setiap perakitan, tingkat perakitannya, dan jumlah produk akhir yang harus dibuat. Kemudian inputan yang keempat yaitu pesanan komponen dari luar. Pesanan ini tidak digunakan untuk pesanan independen, tetapi lebih pada pihak luar yang membutuhkan, misalnya untuk service part, pesanan antar perusahaan, dan untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan produksi seperti eksperimen, pengujian, promosi, serta pemeliharaan. Karena akan mempengaruhi perencanaan produksi, maka pesanan ini juga harus diperhitungkan. Dan input MRP yang terakhir yaitu peramalan permintaan independen. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, permintaan independen yaitu permintaan atas barang jadi yang dipengaruhi langsung oleh permintaan pasar. Peramalan ini digunakan untuk komponen yang dibutuhkan oleh produksi, tetapi di luar sistem MRP, misalnya untuk peramalan atas pesanan komponen dari perusahaan lain dan peramalan atas item yang independen. Hasil peramalan akan ditambahkan pada kebutuhan kotor pada sistem MRP. Berikut adalah bagan mengenai input-output MRP. Telah disebutkan sebelumnya bahwa input MRP antara lain peramalan permintaan independen, jadwal induk produksi yang merupakan suatu rencana produksi yang menggambarkan hubungan antara kuantitas setiap jenis produk akhir yang diinginkan dengan waktu penyediaannya, kemudian pesanan komponen dari luar atau pesanan komponen dari perusahaan lain yang membutuhkan, status atau catatan persediaan yang menggambarkan keadaan dari setiap komponen atau material yang ada dalam persediaan, serta struktur produk yang merupakan kaitan antara produk dengan komponen penyusunnya. Inputan tersebut kemudian akan diproses. Ada 4 langkah dasar dalam penyusunan proses MRP yang akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Kemudian output dari MRP yaitu berupa rencana pemesanan yang berdasarkan pengendalian atas persediaan dan penjadwalan produksi. Output MRP tersebut antara lain pemesanan pembelian, pesanan kerja, penjadwalan kerja yaitu mencakup penentuan waktu pemesanan untuk masa yang akan datang, dan pembatalan pesanan, yang sebenarnya merupakan refleksi perubahan terhadap pesanan yang telah direncanakan, seperti pembatalan pesanan, pengurangan pesanan, dan pengubahan jumlah pesanan. Ada 4 langkah pemrosesan MRP. 1. Netting, 2. Loading, 3. Offsetting, dan 4. Explosion.
Langkah pemrosesan MRP yang pertama yaitu netting. Netting merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih pada setiap periode selama perencanaan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa kebutuhan bersih didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, baik persediaan yang ada di dalam gudang maupun yang sedang dipesan. Informasi yang diperlukan dalam langkah netting ini antara lain kebutuhan kotor untuk setiap periode, persediaan yang dimiliki pada awal perencanaan, dan rencana penerimaan untuk setiap periode perencanaan. Yang pertama yaitu kebutuhan kotor untuk setiap periode merupakan jumlah dari produk akhir yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Informasi ini disebut juga dengan permintaan yang independen. Dan yang kedua, persediaan yang dimiliki pada awal perencanaan. Persediaan di sini menunjukkan jumlah produk akhir yang ada di gudang bahan jadi. Sedangkan rencana penerimaan adalah jumlah produk yang akan dihasilkan pada perencanaan periode sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu rencana penerimaan untuk setiap periode perencanaan. Berikut adalah contoh dari netting. Dari peramalan, diketahui bahwa permintaan independen dari pelanggan akan dilakukan pada minggu kedua sebesar 20 unit, minggu keempat sebesar 25 unit, minggu ke-6 sebesar 15 unit, dan minggu ke-7 sebesar 12 unit. Sementara persediaan produk di gudang sebesar 23 unit. Berdasarkan perencanaan periode sebelumnya, pada minggu ketiga akan diselesaikan sebanyak 30 unit produk. Dari pernyataan tersebut, dapat kita tentukan berapa unit persediaan di tangan setiap periodenya dan berapa pula kebutuhan bersihnya. Jawaban contoh soal ini akan ada pada slide selanjutnya. Hasil netting dari pernyataan sebelumnya yaitu sebagai berikut. Pada periode ke-1, karena tidak ada kebutuhan kotor, maka persediaan di gudang atau persediaan di tangan tetap sebesar 23 unit. Pada periode kedua, kebutuhan kotor sebesar 20 unit, sehingga persediaan di tangan menjadi 3 unit yang didapat dari hasil pengurangan persediaan di tangan sebelumnya, yaitu 23 unit, dengan kebutuhan kotor periode kedua, yaitu 20 unit. Pada periode ketiga, tidak ada kebutuhan kotor, tetapi diterima persediaan sebesar 30 unit, sehingga persediaan di tangan menjadi 33 unit. Pada periode keempat, terdapat kebutuhan kotor sebesar 25 unit, sehingga persediaan di tangan menjadi 8 unit. Pada periode kelima, juga tidak terdapat kebutuhan kotor maupun penerimaan persediaan, sehingga persediaan di tangan tetap sebesar 8 unit. Pada periode ke-6, terdapat kebutuhan kotor sebesar 15 unit, sedangkan tidak ada penerimaan persediaan. Sementara persediaan di tangan hanya sebesar 8 unit. Jadi, persediaan di tangan habis menjadi 0 unit, sedangkan masih dibutuhkan 7 unit lagi untuk memenuhi kebutuhan kotor, sehingga kebutuhan bersih menjadi sebesar 7 unit. Begitu juga pada periode ke-7. Terdapat 12 unit kebutuhan kotor, sementara persediaan di tangan kosong, sehingga kebutuhan bersih menjadi sebesar 12 unit. Selanjutnya yaitu netting dengan safety stock. Safety stock merupakan persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan. Misalnya pada contoh soal ini, pada persediaan di tangan maupun kebutuhan bersih terjadi penambahan sebanyak 2 unit sebagai persediaan pengamanan. Dapat dilihat pada tabel berikut. Pada persediaan di tangan periode ke-6 dan ke-7, masing-masing terjadi penambahan sebanyak 2 unit, sehingga persediaannya masing-masing menjadi 2 unit. Begitu pula pada kebutuhan bersih periode ke-6 dan ke-7, juga mengalami penambahan sebanyak 2 unit, menjadi masing-masing sebesar 9 dan 14 unit. Latihan 1. Dari peramalan diketahui bahwa permintaan independen dari pelanggan akan dilakukan pada bulan ke-1 sebesar 15 unit, bulan ke-4 sebesar 35 unit, dan bulan ke-6 sebesar 15 unit. Sementara persediaan produk di gudang sebesar 25 unit. Berdasarkan perencanaan periode sebelumnya, pada minggu kedua akan masuk barang ke gudang sebanyak 30 unit. Tentukan jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut. Dari pernyataan soal tersebut, dapat kita isi pada tabel
Kebutuhan kotor pada periode ke-1 sebesar 15 unit, pada periode ke-4 sebesar 35 unit, dan pada periode ke-6 sebesar 15 unit. Kemudian jadwal penerimaan persediaan pada periode kedua sebesar 30 unit, dan persediaan produk di tangan sebesar 25 unit. Jumlah kebutuhan bersih akan kita dapatkan jika kita telah melengkapi kolom persediaan di tangan lebih dulu. Untuk persediaan di tangan periode ke-1, yaitu 25 unit persediaan dikurang 15 unit kebutuhan kotor menjadi 10 unit. Pada periode kedua, tidak ada kebutuhan kotor, tetapi terdapat penerimaan persediaan sebesar 30 unit, sehingga persediaan di tangan menjadi sebesar 40 unit. Pada periode ketiga, tidak ada kebutuhan kotor maupun penerimaan persediaan, sehingga persediaan di tangan tetap 40 unit. Pada periode keempat, terdapat kebutuhan kotor sebesar 35 unit, sehingga persediaan menjadi 5 unit. Pada periode kelima, tidak ada kebutuhan kotor maupun penerimaan persediaan, sehingga persediaan di tangan tetap sebesar 5 unit. Pada periode keenam, terdapat kebutuhan kotor sebesar 15 unit, sedangkan persediaan di tangan sebelumnya hanya sebesar 5 unit, sehingga persediaan di tangan menjadi 0 unit dan kebutuhan bersih menjadi 10 unit. Maka telah kita dapatkan bahwa jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut yaitu sebesar 10 unit. Jika netting dengan safety stock sebesar 2 unit, maka persediaan di tangan dan kebutuhan bersih pada periode ke-6 masing-masing ditambahkan 2 unit. Sehingga persediaan di tangan menjadi 2 unit dan kebutuhan bersih menjadi 12 unit. Loading adalah proses menentukan besarnya ukuran kuantitas pesanan secara optimal yang dimaksudkan untuk memenuhi beberapa periode kebutuhan bersih secara menyeluruh. Besarnya ukuran kuantitas pesanan tersebut dapat ditentukan berdasarkan pada jumlah pemesanan yang tetap, periode pemesanan yang tetap, atau keseimbangan antara ongkos pengadaan atau setup cost dengan ongkos simpan atau carrying cost. Metode untuk menentukan lot ini antara lain yang pertama adalah fixed order quantity, yang kedua economic order quantity, yang ketiga lot for lot, dan yang keempat adalah fixed period requirement. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai metode-metode yang dilakukan untuk menentukan lot akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Fixed Order Quantity atau FOQ merupakan pendekatan menggunakan konsep jumlah pemesanan tetap karena keterbatasan akan fasilitas, misalnya kemampuan gudang, transportasi, kemampuan supplier, dan pabrik. FOQ sangat spesifik untuk menentukan persediaan produk. Biasanya, metode ini digunakan apabila terdapat biaya pemesanan yang tinggi. Misalnya lot dapat dilakukan sesuai dengan keinginan kita, berdasarkan intuisi, faktor empirik, atau berdasarkan pengalaman. Salah satu ciri dari FOQ adalah besarnya lot yang tetap tetapi periode pemesanan yang berubah. Dalam menggunakan teknik ini, jika perlu, jumlah pesanan diperbesar untuk menyamai jumlah kebutuhan bersih yang tinggi pada suatu periode tertentu yang harus dipenuhi, yang berarti ukuran kuantitas pemesanannya atau lot sizing adalah sama untuk seluruh periode selanjutnya dalam perencanaan. Sebagai contoh berikut, penentuan lot sebesar 180 dilakukan dengan intuisi. Pemesanan akan dilakukan sebesar 180 apabila jumlah kebutuhan bersih untuk beberapa periode akan datang mendekati 180. Jika pemesanan Rp200.000 dan biaya penyimpanan Rp700.000, tentukan jumlah biaya total yang harus dikeluarkan, di mana kebutuhan bersih telah ditentukan setiap periodenya. Hasil yang akan didapat adalah sebagai berikut. Nilai persediaan pada setiap periode didapat dengan menghitung pengurangan dari ukuran lot pada setiap periode terhadap kebutuhan bersih. Pada periode pertama,
ukuran lot 180, dan kebutuhan bersih 20. Lakukan pengurangan 180 dan 20, hasilnya akan didapat persediaan 160. Lalu pada periode kedua, persediaan sebesar 160 dikurangi dengan kebutuhan bersih pada periode kedua, maka hasil yang didapat adalah 110. Untuk periode ketiga, persediaan pada periode kedua sebesar 110 dikurangi dengan kebutuhan bersih pada periode ketiga sebesar 100, maka hasil persediaan yang dapat adalah 10. Hingga periode keempat, persediaan sebesar 10 pada periode ketiga dikurangi 80, hasilnya tidak akan memenuhi kebutuhan bersih pada periode keempat. Hingga ukuran lot kembali ditambah pada periode keempat, maka hasil persediaan pada periode keempat sebesar 110. Lakukan hal tersebut sama seperti langkah pada periode ke-1 hingga periode keempat. Pada langkah selanjutnya, di periode kelima hingga periode ke-12, maka kita akan mendapatkan hasil persediaan dari periode pertama hingga periode ke-12. Latihan kedua untuk menentukan besar jumlah biaya yang akan dikeluarkan dengan perkiraan lot 150. Kita dapat menghitungnya dengan mengurangi ukuran lot dengan kebutuhan bersih. Pada periode pertama dapat kita lihat ukuran lot sebesar 150 dan kebutuhan bersih sebesar 10. Maka hasil persediaan yang akan didapat dari hasil pengurangan persediaan dengan kebutuhan kotor yaitu 140. Pada periode kedua, kita dapat menghitung hasil pengurangan persediaan sebelumnya pada periode pertama dengan kebutuhan kotor pada periode kedua, hingga didapat hasil 112. Hingga pada periode ketiga dan sampai periode ke-12 kita dapat mengikuti langkah seperti pada langkah pada periode pertama dan kedua. Setelah didapat penghitungan untuk semua persediaan pada periode pertama hingga ke-12, maka kita dapat menghitung biaya pemesanan. Biaya pemesanan ini dapat dihitung dengan mengalikan jumlah ukuran lot dalam satu periode dengan biaya pemesanan. Jumlah ukuran lot yang didapat ada 3 total dari periode pertama hingga ke-12. Selanjutnya kita kalikan dengan Rp200.000 pada biaya pemesanan hingga hasilnya Rp600.000. Untuk biaya penyimpanan, kita dapat menghitung dengan mengalihkan biaya penyimpanan dikali total persediaan. Total persediaan yang didapat pada periode ini adalah Rp675, dan kemudian kita kalikan dengan Rp700.000 hingga hasilnya Rp472.500.000. Biaya total yang dapat kita hitung dan dapat diperoleh adalah biaya pemesanan sebesar Rp600.000 ditambah dengan biaya penyimpanan sebesar Rp472.500.000. Hasilnya adalah total biaya yang akan dikeluarkan adalah Rp473.100.000. Berdasarkan schedule lot size yang dengan menggunakan teknik FOQ pada slide sebelumnya, biaya yang sehubungan dengan penggunaan teknik tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Pertama, untuk mencari biaya pemesanan, kita dapat mengalihkan jumlah ukuran lot dalam suatu periode dengan biaya pemesanan, yaitu 4 dikali Rp200.000, hasilnya Rp800.000. Selanjutnya, untuk menghitung biaya penyimpanan, kita dapat menghitung dengan mengalihkan biaya penyimpanan dikali dengan total persediaan yang ada pada
satu periode hingga periode ke-12 sebesar 1.170. Hasilnya adalah 819 juta rupiah. Total biaya yang akan didapat yaitu penjumlahan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Hasilnya adalah 819.800.000 rupiah. Economic Order Quantity atau EOQ merupakan salah satu model manajemen persediaan yang digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang dapat meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan persediaan. EOQ merupakan jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Penentuan lot dengan metode ini mencakup biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Kedua faktor biaya ini saling berbanding terbalik. Metode ini dapat digunakan apabila pola permintaan kebutuhan bersifat terus-menerus dan tingkat kebutuhan yang konstan. Horizon perencanaan biasanya dalam periode tahunan atau 12 bulan. Ukuran lot akan selalu sama dengan periode yang pemesanan berbeda. Dalam kegiatan normal, model Economic Order Quantity ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu jumlah barang yang dipesan pada setiap pemesanan selalu konstan, permintaan konsumen, biaya pemesanan, biaya transportasi, dan waktu antara pemesanan barang sampai barang tersebut dikirim dapat diketahui secara pasti dan bersifat konstan. Harga per unit barang adalah konstan dan tidak mempengaruhi jumlah barang yang akan dipesan nantinya. Dengan asumsi ini, maka harga beli menjadi tidak relevan untuk menghitung EOQ, karena ditakutkan pada nantinya harga barang akan ikut dipertimbangkan dalam pemesanan barang. Pada saat pemesanan barang, tidak terjadi kehabisan barang atau back order yang menyebabkan perhitungan menjadi tidak tepat. Oleh karena itu, manajemen harus menjaga jumlah pemesanan agar tidak terjadi kehabisan barang. Pada saat penentuan jumlah pemesanan barang, kita tidak boleh mempertimbangkan biaya kuantitas barang. Biaya penyimpanan per unit per tahun adalah konstan. Pada slide 28 terdapat rumus Economic Order Quantity atau EOQ, di mana rumus dari EOQ itu sendiri adalah akar 2 dikali D dikali K per H, di mana D didapatkan dari rata-rata kebutuhan dan K didapatkan dari biaya pemesanan setiap kali pesan, sedangkan H didapat dari biaya penyimpanan per unit produk per periode. Pada slide ke-29 terdapat contoh dari Economic Order Quantity, di mana diketahui rata-rata kebutuhan dalam 1 tahun sebesar 600 unit dengan biaya penyimpanan 3.125 per unit per periode dan biaya pemesanan sebesar 1.500 per pesan. Maka lot dapat dihitung yaitu akar 2 dikali D dikali K per H, di mana nilai D yaitu 600, nilai K 1.500, nilai H 3.125, dan didapatlah hasil lot yaitu 220 unit. Dengan lot sebesar 220, pemesanan akan dilakukan sebesar 220 apabila jumlah kebutuhan bersih untuk beberapa periode akan datang mendekati 220. Pada slide 30 terdapat tabel perhitungan Economic Order Quantity, di mana nilai kebutuhan bersih telah dimasukkan sesuai dengan periode masing-masing, dan pada ukuran lot dimulai pada periode pertama dengan nilai 220, sedangkan pada tabel persediaan masih kosong. Pada slide 31 terdapat tabel hasil perhitungan Economic Order Quantity dengan nilai kebutuhan bersih pada periode pertama 20, periode kedua 50, periode ketiga 100, periode keempat 80, periode kelima 0, periode keenam 100, periode ke-7 dan 8 40, periode ke-9 20, periode ke-10 50, periode ke-11 70 dan periode ke-12 30. Dengan nilai ukuran lot 220 yang diletakkan pada periode pertama.
Pada perhitungan persediaan periode pertama didapat dari pengurangan ukuran lot sebesar 220 dengan kebutuhan bersih sebesar 20. Didapatlah persediaan pada periode pertama yaitu 200. Sedangkan pada periode kedua, nilai persediaan didapat dari pengurangan persediaan periode pertama dengan kebutuhan bersih periode kedua yaitu 50. Didapatlah nilai persediaan sebesar 150. Selanjutnya, nilai persediaan periode kedua sebesar 150 dikurang kebutuhan bersih periode ketiga sebesar 100 dan didapatlah nilai persediaan periode ketiga 50. Karena nilai persediaan pada periode ketiga lebih kecil dari kebutuhan bersih periode keempat, maka harus terjadi penambahan pemesanan sebanyak 220 pada periode keempat. Setelah terjadi penambahan, maka persediaan periode ketiga sebesar 50 dikurang kebutuhan bersih periode keempat sebesar 80 didapatlah minus 30. Dikarenakan terjadi penambahan ukuran lot sebesar 220, maka persediaan periode keempat adalah 190. Nilai pada persediaan periode kelima masih 190 dikarenakan kebutuhan bersih pada periode kelima adalah 0. Dan seterusnya seperti itu perhitungan menentukan persediaan. Dari tabel tersebut didapat kesimpulan terjadi pemesanan sebanyak 3 kali, yaitu pada periode pertama, periode keempat, dan periode ke-9. Pada slide 32 terdapat latihan 3, di mana diketahui biaya penyimpanan produk X sebesar 700 per unit per periode, dan biaya pemesanan sebesar 20.000 per pesan, dengan estimasi kebutuhan konsumen bersih seperti di bawah ini yang dapat dilihat di slide, dan tentukan besarnya nilai lot dan pergerakan jumlah persediaan produk X tersebut. Pada slide ke-33 terdapat metode lot for lot. Metode ini digunakan untuk kondisi di mana pola kebutuhan yang berubah-ubah dan tidak teratur. Pada sistem produksi yang mempunyai sifat setup permanen pada proses produksinya. Dengan selalu memperhitungkan kembali bila terjadi perubahan pada kebutuhan bersih, maka diharapkan tidak ada persediaan di gudang sehingga biaya penyimpanan akan menjadi 0. Dengan demikian, metode ini cocok untuk produk yang mempunyai biaya penyimpanan yang sangat besar. Pada slide ke-34 terdapat contoh kasus dari metode lot for lot, di mana pemesanan akan selalu sama dengan jumlah kebutuhan untuk meminimalkan persediaan di gudang. Di bawah ini juga terdapat tabel dari contoh kasus lot for lot, yaitu periode pertama kebutuhan bersih dan ukuran lot akan sama, yaitu 20, periode kedua 50, periode ketiga 100, periode keempat 80, periode kelima 0, periode keenam 100, periode ketujuh 40, periode ke-8 40, periode ke-9 20, periode ke-10 50, periode ke-11 70, dan periode ke-12 30. Pada slide ke-35 menjelaskan tentang metode Fixed Period Requirement atau FPR. Metode ini membuat pesanan hanya pada periode konstan tertentu saja. Periode pemesanan ini dilakukan dengan intuisi dengan jumlah pemesanan didasarkan pada jumlah kebutuhan bersih pada periode yang akan datang. Pada kondisi di mana tidak ada permintaan pada periode pemesanan, pemesanan akan digeser pada periode berikutnya. Pada slide 36 terdapat contoh kasus dari metode Fixed Period Requirement atau FPR, di mana pemesanan untuk 2 periode berdasar intuisi. Di sini dapat dilihat di tabel terdapat 6 kali pemesanan, yaitu pada periode pertama 70, periode ketiga 180, periode ke-6 140, periode ke-8 60, periode ke-10 120, dan periode ke-12 30. Nilai dari pemesanan ini berbeda-beda karena didasarkan pada intuisi dari kebutuhan yang akan datang, sehingga tidak harus sama nilai pemesanan yang akan dipesan untuk kebutuhan selanjutnya. Pada slide ke-37 menjelaskan tentang offsetting. Offsetting sendiri bertujuan untuk menentukan saat yang tepat untuk melakukan rencana pemesanan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersih. Rencana pemesanan diperoleh dengan mengurangkan saat awal tersedianya ukuran lot yang diinginkan dengan besarnya lead time. Lead time sendiri yang dimaksud adalah besarnya waktu jeda saat barang mulai dipesan sampai barang diterima atau waktu jeda saat barang mulai diproduksi sampai barang selesai diproduksi. Untuk kasus berikut ini dengan lead time 2 periode,
maka rencana pemesanan dilakukan 2 periode sebelum periode kebutuhan bersih. Terlihat pada contoh kasus ini, kebutuhan bersih senilai 7 dan 12 yaitu pada periode ke-6 dan ke-7. Sehingga periode rencana pemesanan dilakukan 2 periode sebelumnya. Misal, kebutuhan bersih pada periode ke-6, rencana pemesanannya dilakukan pada periode ke-4. Sedangkan kebutuhan bersih periode ke-7 dilakukan pada periode ke-5. Explosion merupakan proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat item atau komponen yang lebih bawah berdasarkan rencana pemesanan. Penentuan kebutuhan item atau komponen sangat dipengaruhi oleh komposisi struktur produk. Berdasarkan komposisi item atau komponen pada struktur produk, kemudian dihubungkan dengan rencana pemesanan, dan dapat dihitung kebutuhan item atau komponen produk tersebut. Sebagai contoh untuk kasus sebelumnya, diketahui struktur produk adalah sebagai berikut. Persediaan untuk komponen B yang ada di gudang sebesar 12 dengan lead time 2 periode dan safety stock 2. Serta persediaan item C yang ada di gudang sebesar 23 dengan lead time 2 periode dan safety stock 4. Proses explosion dapat dilakukan sebagai berikut. Berikut lot for lot produk A. Dengan hasil akhir rencana pemesanan pada periode ke-4 dan ke-5. Kasus ini adalah kasus sebelumnya dengan lead time 2 periode, di mana rencana pemesanan dilakukan 2 periode sebelum periode kebutuhan bersih. Selanjutnya yaitu lot for lot untuk komponen B, di mana didapatkan kebutuhan kotor komponen B merupakan 2 kali rencana pemesanan produk A. Seperti yang kita lihat sebelumnya bahwa pada produk A, rencana pemesanannya terjadi pada periode ke-4 senilai 7 dan pada periode ke-5 senilai 12. Sehingga pada komponen B didapatkan kebutuhan kotornya yaitu juga pada periode ke-4 di mana 7 tadi dikalikan 2 sehingga didapatkan 14 untuk kebutuhan kotor komponen B pada periode ke-4. Dan pada periode kelima yang tadi kita lihat 12 dikalikan 2 sehingga didapatkan kebutuhan kotor komponen B pada periode kelima yaitu 24. Persediaan untuk komponen B yang ada di gudang yaitu sebesar 12 dengan safety stock 2. Di mana safety stock ini dipakai pada periode keempat dan kelima. Sehingga juga didapatkan kebutuhan bersih komponen B pada periode keempat dan kelima yaitu 4 dan 26. Untuk lead time untuk komponen B yaitu 2 periode, sehingga kebutuhan bersih yang terjadi pada periode keempat dan kelima didapatkan rencana pemesanannya terjadi pada 2 periode sebelumnya yaitu pada periode kedua dan ketiga. Selanjutnya lot for lot untuk item C, yaitu di mana didapatkan kebutuhan kotornya 2 kali rencana pemesanan komponen B. Seperti yang kita dapatkan sebelumnya bahwa pada komponen B, rencana pemesanan terjadi pada periode kedua dan ketiga senilai 4 dan 26. Sehingga kebutuhan kotor pada item C juga terjadi pada periode kedua dan ketiga, di mana hasilnya itu dikalikan 2 dari rencana pemesanan komponen B, yaitu pada periode kedua senilai 4 dikalikan 2 sama dengan 8, dan 26 dikalikan 2 sama dengan 52 pada periode kedua dan ketiga item C. Persediaan item C yang ada di gudang sebesar 23 dengan safety stock 4,
di mana safety stock ini dipakai pada periode ketiga. Juga didapatkan bahwa kebutuhan bersih senilai 37 ditambahkan 4 sama dengan 41 itu terjadi pada periode ketiga. Dan lead time untuk item C senilai 2 periode sehingga rencana pemesanan dilakukan 2 periode sebelum periode kebutuhan bersih, yaitu pada periode pertama senilai 41.